Setelah aku sakit parah dan tidak bisa hamil, suamiku malah menikahi perawat rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Namaku Rani, 32 tahun. Aku dan suamiku, Bayu, menikah karena cinta. Kami berjuang dari nol, bersama-sama menabung, saling menyemangati di masa sulit, dan membangun rumah tangga kecil kami dengan harapan besar. Memiliki anak, membesarkannya bersama, dan menua dalam cinta. Tapi hidup punya cara menyayat hati secara perlahan, tanpa peringatan. Malam itu terasa seperti malam-malam biasa. Aku berdiri di depan wastafel, mencuci piring-piring kotor yang menumpuk setelah makan malam. Gemericik air mengalir dari keran, berpadu dengan suara sendok dan piring yang saling berbenturan pelan. Tapi tubuhku terasa lebih berat dari biasanya. Jantungku berdebar lebih cepat, keringat dingin merembes dari pelipis meski udara malam cukup sejuk. Pandanganku mulai kabur. Dunia seperti berputar dalam gerakan lambat, dan dalam hitungan detik, segalanya menjadi gelap. Aku pingsan. Ketika tersadar, aroma disinfektan dan suasana putih rumah sakit langsung menyergapku. Selang infus terpasang di tanganku, dan suara alat medis berdetak pelan di samping ranjangku. Suamiku duduk di kursi, tampak pucat dan gelisah. Sementara seorang perawat sibuk mencatat sesuatu di ujung ruangan. Ada kesunyian aneh yang menggantung. Seperti badai besar sedang mengintai di balik tirai putih itu. Beberapa jam kemudian, setelah serangkaian tes dan pemeriksaan yang membingungkan, dokter datang. Dengan wajah serius dan suara tenang, ia menjelaskan hasil diagnosanya. Kata-katanya terdengar jelas, namun menampar batinku perlahan-lahan, seperti tetes air yang jatuh terus-menerus di batu tajam. Ibu mengidap tumor jinak di rahim. Secara medis, ini bisa ditangani. Namun, jika tidak segera diangkat, ada risiko besar bahwa sel-sel ini menyebar dan membahayakan organ lain. Aku mengangguk perlahan, mencoba memahami, walau hatiku mulai dipenuhi ketakutan. Lalu kalimat berikutnya menghantamku seperti gempa bumi yang merobohkan seluruh keyakinanku sebagai seorang perempuan. Operasi ini akan menyelamatkan hidup ibu, tapi konsekuensinya, ibu tidak akan bisa hamil lagi. Dunia runtuh saat itu juga. Aku terdiam. Wajah suamiku tak bisa aku baca, antara syok, bingung, atau marah. Tapi yang pasti, aku bisa merasakan udara di paru-paruku seolah menghilang. Mataku menatap langit-langit putih di atas ranjang rumah sakit. Kosong, hampa. Bayangan tentang menjadi seorang ibu, mendengar tawa bayi di rumah, merasakan tendangan kecil di perut, semua itu seakan lenyap dalam satu keputusan medis yang kejam namun perlu. Tanganku menggenggam selimut erat-erat, seolah mencari pegangan agar tidak tenggelam dalam jurang kesedihan yang tiba-tiba terbuka begitu lebar di hadapanku. Ini bukan hanya tentang tubuhku yang sakit, tapi tentang masa depanku yang direnggut begitu saja, tanpa sempat kupertahankan. Aku ingin menangis, berteriak, marah pada Tuhan, marah pada hidup, marah pada tubuhku sendiri yang mengkhianatiku. Tapi aku hanya bisa terdiam. Tercekik oleh kenyataan yang pahit. Malam itu, semuanya berubah. Bukan hanya soal rahimku yang akan kehilangan fungsinya, tapi tentang diriku yang merasa tidak utuh lagi. Tentang impian yang digantungkan selama bertahun-tahun, yang hancur dalam satu lembar hasil pemeriksaan laboratorium. Aku bukan hanya sakit. Aku kehilangan sebagian dari harapanku sebagai perempuan. Dan itu adalah awal dari luka-luka yang jauh lebih dalam daripada luka pasca operasi manapun. Sejak hari itu,
Sejak vonis itu jatuh dan menampar kehidupanku tanpa ampun, aku berharap satu hal saja, bahwa Bayu, suamiku, akan menjadi tempatku bersandar. Bahwa ia akan menggenggam tanganku lebih erat dari biasanya, menatap mataku dengan keyakinan, dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja meski kami tak bisa memiliki anak dari rahimku. Tapi kenyataannya, tidak semanis harapanku. Beberapa hari pertama setelah keluar dari rumah sakit, Bayu tampak murung, diam, dan sering termenung di balkon sambil merokok. Padahal dulu, ia membencinya. Aku pikir, mungkin dia hanya butuh waktu untuk mencerna semuanya. Aku pun tak ingin menekannya. Lagi pula, aku juga sedang berperang dengan luka di dalam diriku sendiri. Luka yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa nyata di dada. Namun lambat laun, sikapnya mulai berubah. Ia tak lagi sering di rumah. Malam-malamnya lebih banyak di luar daripada di sampingku. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama. Aku butuh udara segar, cuma pengin menenangkan diri. Menenangkan diri? Apakah aku bukan manusia yang juga hancur? Apakah aku tak berhak atas pelukan atau sekadar genggaman tangan yang menenangkan? Aku pun butuh tenang. Tapi siapa yang bisa kuandalkan selain dia? Tapi dia malah menjauh. Aku mencoba maklum. Berpikir positif. Mungkin memang ini berat baginya. Mungkin dia juga terpukul. Mungkin ini caranya mengolah emosi. Tapi lama-kelamaan, hati kecilku tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang berbeda. Bayu bukan hanya butuh ruang, dia sedang menjauh. Bukan dari masalah, tapi dariku. Perlahan ia menjadi asing. Pulang makin larut, kadang sudah dini hari. Ponselnya lebih sering digenggamnya daripada tanganku. Jika kutanya di mana dia berada, ia menjawab seadanya, dengan nada yang datar dan sikap yang defensif. Aku kan cuma nongkrong sama teman. Jangan lebay, dong. Lebay? Hatiku teriris. Bukan karena jawabannya, tapi karena cara dia mengatakannya, seolah-olah aku ini beban, bukan lagi istri yang dulu selalu dia janjikan akan dijaga dalam suka dan duka. Pernah suatu malam, aku terbangun dan mendapati sisi tempat tidurku kosong. Bayu belum pulang. Aku menunggu di ruang tamu, dengan lampu kecil menyala. Hujan turun di luar, seperti menggambarkan isi hatiku. Ketika akhirnya ia masuk dengan pakaian yang masih basah oleh gerimis dan aroma parfum asing samar tercium, aku hanya bisa menatapnya tanpa kata. Dan dia hanya berkata dingin, "Kamu gak perlu tungguin, tidur aja duluan." Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam harapan-harapanku satu persatu. Apakah aku bukan lagi wanita yang pantas ditunggu atau dipedulikan? Apakah kabar sakitku telah mengubahku jadi sesuatu yang tak lagi menarik baginya? Aku mencoba tegar. Tapi malam-malam berikutnya hanya dipenuhi air mata yang kutahan di bawah bantal. Seolah-olah jika aku menangis diam-diam, rasa sakit ini bisa kubendung sendiri. Seolah-olah kalau aku tidak mengeluh, Bayu akan kembali seperti dulu. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu, sesuatu telah berubah. Dan mungkin, sesuatu di dalam diri Bayu juga telah mati. Seperti rahimku yang kini tak lagi punya harapan untuk melahirkan kehidupan. Setelah keputusan berat itu diambil, operasi pengangkatan rahimku dijadwalkan seminggu kemudian, hari-hari menjelangnya menjadi begitu sunyi. Aku lebih banyak duduk termenung di ruang rawat inap, memandangi langit dari balik jendela kecil. Di luar, hidup terus berjalan. Tapi di dalam sini, hidupku terasa seperti dihentikan sementara. Lalu datanglah Laras. Seorang perawat muda berwajah manis dengan senyum ramah yang menyimpan kehangatan. Usianya mungkin hanya terpaut beberapa tahun dariku, tapi ada sesuatu dari caranya berbicara yang menenangkan. Sikapnya lembut,
Tutur katanya halus, dan ia sering menatapku dengan mata yang menyiratkan empati, sesuatu yang sangat kubutuhkan saat itu. Awalnya aku tidak menaruh curiga apapun. Kehadirannya terasa seperti cahaya kecil dalam kamar yang kelabu. Laras bukan perawat yang dijadwalkan khusus untukku, tapi entah mengapa dia sering datang, bahkan di luar jam tugasnya. Membawakan buah tangan, membetulkan letak bantalku, atau sekadar duduk sebentar menanyakan kabarku. Kak Alia harus kuat, ya. Nggak semua orang bisa tabah seperti kakak, katanya suatu sore sambil menyelimutiku dengan hati-hati. Aku tersenyum lemah. Dalam hatiku, aku bersyukur masih ada orang seperti Laras. Baik, perhatian, dan tulus. Aku bahkan sempat berkata padanya suatu malam, beberapa jam sebelum aku dibius total untuk operasi besar itu. Kalau nanti aku belum sadar, tolong temani Bayu ya, Laras. Dia nggak kuat lihat darah. Dia gampang panik. Dan Laras mengangguk. Dengan ekspresi penuh simpati, ia menjawab pelan. Iya, Kak. Tenang aja. Aku bakal jaga Kak Bayu baik-baik. Kalimat itu terasa seperti sebuah janji sederhana. Tapi aku tidak tahu bahwa di balik janji itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh diam-diam. Hari-hari setelah operasi berjalan lambat. Tubuhku lemah, nyeri di perut masih membakar, dan emosi dalam hatiku seperti benang kusut yang tak tahu ujung pangkalnya. Tapi yang membuatku sedikit rusik, adalah satu hal yang semakin sering terjadi, Laras. Ia tak hanya datang untuk menengokku. Ia sering terlihat bersama Bayu. Kadang berdiri di lorong, berbicara pelan dengan wajah serius. Kadang duduk berdua di kantin rumah sakit, terlalu akrab untuk ukuran perawat dan keluarga pasien. Bahkan pernah sekali, dan pemandangan itu masih membekas jelas di mataku, aku melihat Laras menyentuh lengan Bayu sambil tertawa kecil. Sentuhan itu terlalu ringan untuk dianggap kebetulan, terlalu lembut untuk dikatakan sekadar sopan santun profesional. Aku mengerjap, mencoba mengusir prasangka. Aku ini sedang dalam masa pemulihan. Hati yang rapuh kadang memang mudah mengarang cerita. Tapi entah mengapa, intuisi perempuan dalam diriku tak bisa tenang. Ada sesuatu dalam cara mereka berinteraksi, sesuatu yang tak bisa kujelaskan, tapi cukup untuk menanamkan ketidaknyamanan dalam batinku. Aku berusaha mengabaikannya. Mungkin aku hanya cemburu. Mungkin aku terlalu sensitif. Tapi setiap kali melihat Laras datang dengan wajah segar, tawa ringan, dan perhatian yang kini terasa lebih ditujukan pada suamiku daripada padaku, hatiku mencicit pelan. Seperti alarm yang belum sepenuhnya berbunyi, tapi cukup untuk membangunkanku dari tidur panjang ketulusan. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar rawat inap dengan perasaan ganjil. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku sudah menyerahkan kepercayaanku pada orang yang salah? Operasi itu berjalan lancar. Secara medis, dokter menyebutnya sebagai keberhasilan. Mereka tersenyum saat menyampaikan kabar itu. Perawat mencatat progresku dengan penuh semangat. Keluargaku datang bergantian menjenguk, mengucap syukur, menyemangati. Tapi hanya aku yang tahu bahwa ada bagian dari diriku yang takkan pernah pulih. Rahimku memang telah diangkat, tumor itu telah hilang. Tapi yang tertinggal adalah kehampaan. Lubang sunyi yang tak bisa ditambal oleh obat atau infus. Aku menjadi kosong, bukan sebagai manusia, tapi sebagai perempuan yang kehilangan kesempatan untuk menjadi ibu. Namun kupikir, selama Bayu masih bersamaku, aku bisa belajar menerima. Bahwa mungkin tak semua hal harus sempurna untuk bisa disebut bahagia. Tapi aku salah. Setelah diperbolehkan pulang, aku kembali ke rumah yang dulu kami isi dengan tawa dan cita-cita sederhana. Rumah mungil itu tak berubah. Sofa biru di ruang tengah,
rak buku yang mulai penuh, dapur kecil tempat kami dulu tertawa sambil berebut masak mie instan. Semuanya tetap sama. Kecuali satu hal, Bayu. Ia seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Dingin, menjauh, dan penuh alasan. Di hari pertama aku kembali ke rumah, ia membantuku naik tangga, membawakan bantal, bahkan menyeduhkan teh hangat. Tapi semua itu dilakukan dengan gerakan otomatis. Seperti kewajiban. Tanpa kehangatan. Tanpa tatapan mata yang menyentuh hati. Malamnya, saat aku sedang merapikan selimut di ranjang kami, Bayu muncul di ambang pintu, membawa bantal dan selimut miliknya. Aku tidur di kamar tamu dulu. Ya, katanya pelan, tanpa menatapku. Aku terdiam. Kenapa? Suaraku nyaris tak terdengar. Aku masih takut terjadi komplikasi. Takut ganggu pemulihan kamu, jawabnya cepat. Aku mengangguk, pura-pura mengerti. Tapi hatiku merasakan sesuatu yang lain. Bukan tentang komplikasi medis, tapi tentang komplikasi emosi yang tak pernah ia bicarakan. Malam demi malam berlalu. Bayu tetap tidur di kamar tamu. Bahkan setelah dokter menyatakan kondisiku stabil. Bahkan setelah aku sendiri berkata bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku bisa tidur seperti biasa. Ia hanya mengangguk dan tersenyum kecil, senyum yang tak pernah sampai ke matanya, lalu pergi. Dan yang lebih menyakitkan, bukan hanya karena ia menjauh, tapi karena ia tak pernah menyentuhku lagi. Tak pernah mengusap rambutku saat aku tidur. Tak pernah memelukku dari belakang seperti dulu saat aku sedang mencuci piring. Tak pernah mencium keningku saat aku terlelap. Sentuhan, hal paling sederhana yang dulu membuatku merasa dicintai, hilang sepenuhnya dari pernikahan kami. Tubuhku bukan lagi rumah yang ingin ia datangi. Dan hatinya, entah sudah pergi kemana. Aku mencoba menghibur diri. Mungkin dia masih butuh waktu. Mungkin dia hanya takut. Tapi dalam diam, aku mulai merasa tidak diinginkan. Tidak cukup. Tidak lagi layak untuk menjadi wanita yang dicintai. Sampai akhirnya, malam itu aku menangis tanpa suara. Di balik selimut yang terlalu besar untuk satu orang. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menahan sesak di dada. Dan dalam hati, aku bertanya dengan lirih, pertanyaan yang selama ini berusaha kutahan. Kalau bukan karena penyakit ini, apakah kamu masih akan memelukku seperti dulu, Bayu? Pagi itu seperti biasa. Rumah sunyi, hanya suara kipas angin yang berdecit pelan di sudut ruangan. Aku duduk di lantai kamar, di depan keranjang cucian yang penuh dengan pakaian kotor milik Bayu. Bau sabun, pelembut, dan sedikit aroma tubuhnya menyatu dalam tumpukan kain, mengingatkanku pada masa-masa indah dulu, ketika aku mencucikan bajunya sambil bersenandung, merasa menjadi istri paling bahagia di dunia. Tapi pagi itu berbeda. Saat aku membalik saku celana kerja Bayu, jari-jariku menyentuh selembar kertas. Aku menariknya perlahan, dan mataku langsung menangkap logo restoran yang asing. Elegan, mewah, bukan tempat biasa kami datangi. Namanya mengilat, tercetak rapi di atas truk berwarna krem keemasan. Aku membaca pelan-pelan. Chandlelig set menu for two, Rp850.000. Wine pairing. Date, Jumat malam, pukul 20.15. Jantungku mencelos. Itu bukan sekadar makan malam. Itu momen. Perayaan. Dan jelas bukan bersamaku. Tanganku bergetar. Mataku menatap angka dan keterangan itu seperti sedang memandangi sesuatu yang terlarang. Jumat malam. Aku mengingat-ingat. Ya, malam itu Bayu bilang ada lembur kantor. Ia pulang lewat tengah malam dengan wajah lelah dan napas bau kopi. Tapi tidak ada aroma restoran mahal.
Tidak ada bekas senyum orang yang habis menyantap hidangan bercahaya lilin. Dengan langkah pelan tapi pasti, aku menyimpan struk itu dalam saku celana piyamaku. Menunggu waktu yang tepat. Dan malamnya, saat ia sedang menonton TV sambil memainkan ponselnya, aku duduk di sebelahnya. Dengan tenang, kuletakkan struk itu di atas pahanya. "Ini kamu ya?" Bayu terdiam. Wajahnya menegang sesaat, lalu ia mengambil struk itu dengan gerakan lambat. Bola matanya membaca cepat, lalu berpindah menatapku. Senyum tipis terbit di bibirnya, tapi terlalu dipaksakan. "Oh, itu urusan kantor." "Urusan kantor makan candlelit dinner?" tanyaku pelan, nyaris berbisik, tapi nadaku jelas. Bayu tertawa kecil, gugup. Ia menggaruk tengkuknya seperti anak sekolah yang ketahuan mencontek. "Bukan candlelit. Ah, itu kayak dinner meeting gitu, sama klien luar. Nggak penting." Aku diam. Menatapnya tanpa berkedip. Aku mengenalnya. Aku tahu saat dia berbohong. Dan malam itu, matanya tidak bisa menipuku. Bibirnya mungkin bicara tentang klien, urusan kantor, dan hal-hal sejenis, tapi bola matanya menyimpan ketakutan. Dan ketakutan itu hanya muncul saat seseorang sedang menutupi sesuatu. "Kamu nggak percaya?" tanyanya akhirnya, suaranya pelan. "Bukan soal percaya, Bayu, tapi kamu sekarang beda. Kamu sembunyi. Kamu nggak jujur. Dan itu menyakitkan." Ia terdiam. Hanya menatap televisi yang menampilkan acara komedi yang tak lagi lucu. Sementara aku menatap lelaki di sampingku, yang pernah bersumpah tak akan pernah menyakitiku. Lelaki yang dulu selalu menyelipkan catatan kecil di tempat bekalku, dan kini menyelipkan struk makan malam rahasia di sakunya. Malam itu aku tidak menangis. Tidak langsung. Tapi dadaku seperti diremas. Bukan karena harga makanan mahal itu, tapi karena aku tahu, aku sedang berdiri di ambang jurang pengkhianatan. Dan struk itu adalah buktinya. Aku ingin percaya, tapi kepercayaan bukan seperti kain basah yang bisa dikeringkan dengan sinar matahari. Sekali basah karena kebohongan, ia akan tetap meninggalkan bekas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku keluar dari ruang operasi, aku merasa lebih sakit, bukan karena luka di perutku, tapi karena luka di hatiku yang tak bisa dijahit dengan benang apapun. Malam itu langit tampak muram, seperti menyimpan rahasia yang enggan dibocorkan pada siapapun. Hujan turun rintik-rintik, gerimis kecil membasahi kaca jendela kamar dengan suara samar, seperti tangisan pelan yang ditahan-tahan. Aku duduk sendiri di atas ranjang, tubuhku diselimuti keheningan yang menggigit. Sementara dari luar kamar terdengar jam dinding berdetak, terlalu nyaring bagi hati yang sedang gelisah. Bayu belum pulang. Lagi-lagi katanya lembur. Sudah beberapa hari ini ia pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk, klien yang rewel, dan proyek yang dikejar waktu. Aku tidak menanyainya lebih lanjut. Bukan karena percaya sepenuhnya, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk terus menjadi istri yang harus mengejar-ngejar jawaban. Ponselnya tertinggal di kamar. Entah lupa, atau mungkin memang sudah terbiasa menaruh barang sembarangan belakangan ini. Sebuah kebetulan yang selama ini tak pernah terjadi. Karena aku tahu, Bayu selalu membawa ponselnya kemanapun. Bahkan ke kamar mandi. Bahkan saat tidur. Ia memperlakukannya seperti bagian dari tubuhnya sendiri, nyaris tak pernah lepas. Aku tak berniat membuka atau memeriksanya. Aku bukan tipe istri yang mencurigai suaminya tanpa sebab. Tapi malam itu, seperti ada bisikan kecil yang menarik mataku pada benda itu. Ponsel itu tergeletak di atas meja nakas. Terbalik, layar menghadap ke bawah. Dalam hati aku berkata, jangan diapa-apakan. Percayalah,
Kamu tidak ingin tahu. Tapi pikiranku sudah tak bisa diajak kompromi. Ada sesuatu dalam diriku yang resah, dan resah itu hanya bisa diredakan dengan kebenaran. Beberapa menit kemudian, ponsel itu bergetar. Sekali, lalu 2 kali. Hening. Lalu sebuah notifikasi muncul di layar. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya menoleh. Dan di sana, seolah Tuhan sengaja mengirimkan petunjuk yang selama ini aku tolak untuk percaya. Lars, jangan lupa malam ini kita stay chation ya. Aku rindu kamu memberikan ciuman. Dunia seperti berhenti berputar. Seketika pandanganku buram. Detak jantungku melonjak, nyaris menembus rongga dada. Napasku tersengal. Seluruh tubuhku mendadak dingin, seolah-olah ponsel itu telah melemparkan kabar kematian, bukan pada jasadku, tapi pada hatiku. Stay chation? Rindu? Malam ini, tanganku langsung lemas. Dunia yang selama ini kupertahankan dengan segenap jiwa, perlahan runtuh di hadapanku. Tanpa aba-aba, tanpa ampun. Aku menatap layar ponsel itu lama, seperti sedang membaca ulang kalimat yang ingin sekali kuanggap salah lihat. Tapi huruf-huruf itu tetap jelas. Tidak memudar. Tidak berganti. Tetap di sana, menatapku balik dengan kejam. Laras. Perawat itu. Wanita yang datang ke ruanganku di rumah sakit dengan senyum lembut dan wajah ramah. Wanita yang kusebut, adik, yang kukira tulus peduli padaku. Yang kupasrahkan kepercayaanku tanpa curiga. Bahkan kupercayakan suamiku kepadanya, di saat aku terbaring lemah di meja operasi, nyaris antara hidup dan mati. Dan sekarang, dia mengirimi Bayu pesan mesra di tengah malam, mengajak stay chation, mengaku rindu. Rasanya aku ingin muntah. Antara jijik, marah, dan terluka. Aku tak menyentuh ponselnya. Aku hanya duduk diam, menahan tubuhku agar tidak roboh. Mencoba tetap bernapas di tengah kenyataan yang merobek setiap serpi harga diri dalam diriku. Aku merasa dikhianati. Bukan hanya oleh Bayu, tapi juga oleh wanita yang pernah aku doakan agar hidupnya selalu dalam lindungan Tuhan. Tiba-tiba, suara pintu depan berderit. Bayu pulang. Aku cepat-cepat menyeka air mata yang mulai jatuh. Menarik napas panjang, dan mencoba menguasai diri. Ponselnya masih di tempat semula, dan notifikasi pesan itu masih terbuka. Aku tidak menyembunyikannya. Aku tidak membuangnya. Aku hanya duduk di sisi ranjang, dengan kepala tegak dan hati hancur berkeping-keping. Langkah kaki Bayu terdengar mendekat. Ia membuka pintu kamar dengan wajah santai, sedikit tersenyum. Sayang, belum tidur? Tanyanya sambil menaruh tas kerjanya. Aku menatapnya datar. Laras kirim pesan. Katanya jangan lupa stay chation malam ini. Katanya rindu. Bayu terhenti. Senyumnya lenyap. Matanya bergerak cepat ke arah ponsel. Dan dalam sepersekian detik, semua kebenaran terlihat jelas. Wajahnya memucat. Napasnya terputus. Tangannya refleks bergerak ke belakang kepala, mengusap tengkuk seperti kebiasaannya saat gugup. Tapi tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Aku menunggu. Tapi ia tetap diam. Dan diamnya adalah pengakuan yang lebih menyakitkan daripada 1000 kebohongan. Sejak kapan? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Kamu selingkuh sama dia? Sejak kapan, Bayu? Ia masih tak menjawab. Dan dalam keheningan yang menggema itu, aku tahu, semua rasa sayang yang pernah kutanam, telah dibakar habis oleh pengkhianatan yang tumbuh diam-diam dalam bayanganku. Malam itu, aku tidak melempar barang, tidak membentak, tidak menangis meraung-raung. Aku hanya duduk diam, dengan air mata mengalir pelan di pipi,
Air mata dari seorang istri yang akhirnya tahu bahwa suaminya tidak hanya berpaling, tapi telah menggenggam tangan orang lain, sementara ia meninggalkanku sendirian menghadapi kehancuran tubuh dan hidupku. Dan yang paling menyakitkan adalah karena aku masih mencintainya, padahal seharusnya aku sudah berhenti. Aku masih ingat malam itu. Masih kuingat jelas bagaimana dadaku bergemuruh oleh rasa sakit dan tanya yang tak terbendung. Setelah pesan dari Laras itu muncul di layar ponselnya, aku tahu tak ada jalan untuk terus berpura-pura. Tidak lagi. Bayu diam. Diam terlalu lama. Dan diamnya telah menjawab semua pertanyaan yang belum sempat kutanyakan. Tapi aku butuh kepastian. Aku butuh kebenaran dikatakan dari mulutnya langsung. Aku tidak ingin hidup selamanya bersama rasa curiga. Aku ingin tahu pasti, apakah suamiku telah mengkhianatiku, ataukah aku hanya sedang terlalu rapuh untuk menilai sesuatu dengan jernih? Malam itu, setelah ia mandi dan berpura-pura seolah tak ada apa-apa, aku menatapnya lurus saat ia duduk di tepi ranjang, mengenakan kaos dan celana pendek favoritnya. Bayu, tolong jawab aku, kamu ada hubungan apa dengan Laras? Ia langsung menoleh. Alisnya mengernyit. Sejenak ia tampak bingung, tapi lebih dari itu, ia tampak terganggu. Apa sih? Kamu? Ngomong apa sih ini? Suaranya meninggi. Aku lihat sendiri pesannya. Kamu gak bisa bilang itu cuma teman kerja. Kalimatnya jelas. Rindu kamu. Stay Chation malam ini. Apa aku salah baca? Bayu berdiri dari ranjang dengan cepat. Langkahnya tergesa seperti seseorang yang ingin kabur dari ruang interogasi. Ia berjalan ke arah jendela, menghembuskan napas panjang. Tangannya mengepal. Kamu tuh kenapa sih belakangan? Cemburuan terus. Paranoid. Semua dipikir negatif. Aku hanya minta penjelasan. Itu wajar, kan? Aku istrimu. Aku punya hak untuk tahu. Suaraku mulai bergetar. Ia menoleh dengan tatapan tajam. Bukan sedih. Bukan bersalah. Tapi marah. Kamu pikir kamu satu-satunya yang punya luka? Kamu pikir aku gak stres menghadapi semua ini? Tapi kamu malah nyari-nyari masalah. Kamu gila, Alia. Ini semua karena hormon kamu yang kacau habis operasi. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Hormon? Apakah aku hanya wanita gila dalam matanya sekarang? Apakah kesakitanku, pengorbananku, dan semua ketidakberdayaku setelah kehilangan rahim hanya akan dia anggap sebagai alasan untuk menyudutkannya? Air mata mulai menggenang di mataku. Tapi aku tetap berdiri tegak. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya. Tidak malam ini. Kalau kamu memang tidak salah, buktikan. Biar aku lihat HP kamu sekarang. Buka semua. Jelaskan semua isi pesan yang kamu dan Laras kirim selama ini. Bayu menatapku. Dan untuk sesaat, aku melihat kebingungan di matanya. Tapi itu hanya sejenak. Sesaat kemudian, ia melangkah cepat ke arah pintu dan membantingnya terbuka. Keluar. Apa? Keluar? Keluar dari kamar ini, sekarang. Aku capek sama kamu. Kalau kamu terus begini, kita nggak akan pernah bisa tenang. Suara bentakannya menggelegar di dalam kamar yang sepi. Aku membeku di tempat. Seluruh tubuhku seperti membatu. Napasku tercekat di tenggorokan. Aku tak percaya, lelaki yang pernah bersumpah takkan pernah meninggikan suara padaku, kini mengusirku dari kamar yang dulu kami isi dengan cinta. Bayu, ini rumah kita, ucapku pelan, nyaris seperti bisikan. Bukan, kita, kalau kamu terus mikir yang enggak-enggak. Dan saat itu aku tahu, aku tidak sedang dihadapkan pada seorang suami yang sedang terpojok.
Aku sedang dihadapkan pada laki-laki yang sudah lama pergi, hanya meninggalkan jasadnya di rumah ini, sementara hatinya telah berpindah ke tempat lain. Aku keluar dari kamar dengan langkah pelan. Tidak membawa apa-apa, kecuali hati yang remuk dan dada yang sesak. Pintu kamar ditutup di belakangku dengan keras. Dentumannya menggetarkan seluruh rumah dan seluruh jiwaku. Malam itu, aku tidur di sofa ruang tamu. Dalam gelap, dalam dingin, dalam isak yang kutahan agar tak terdengar olehnya. Dan di tengah sepi yang menusuk itu, aku bertanya pada diriku sendiri. Seandainya aku tidak pernah sakit, seandainya aku masih bisa memberi anak, apakah dia akan tetap memilihku? Pagi itu udara terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena hatiku sudah membeku sejak malam sebelumnya. Aku duduk di sofa ruang tamu, masih mengenakan baju tidur yang kusut, rambutku kusut, dan mataku sembab karena semalaman menangis diam-diam. Ruang itu sunyi, tapi penuh dengan kenangan yang menggantung seperti hantu. Terdiri dari tawa yang dulu pernah ada, pelukan di pagi hari, obrolan tentang masa depan, semua kini tinggal bayang-bayang yang menyiksa. Bayu belum keluar dari kamar. Atau mungkin sengaja tidak keluar. Dan aku tak ingin lagi mengetuk pintu yang sudah lama tertutup untukku. Dengan langkah gontai, aku masuk ke kamar kecil tempat aku menyimpan sebagian pakaian dan barang pribadi. Jemariku lemah saat memasukkan pakaian ke dalam tas. Tidak banyak yang kubawa, hanya cukup untuk beberapa hari. Aku tidak tahu apakah ini benar-benar pergi, atau hanya butuh menjauh untuk bisa bernapas. Yang jelas, aku tidak sanggup lagi tinggal di rumah yang setiap sudutnya kini terasa asing. Dindingnya tak lagi memberi rasa aman. Tempat tidurnya tak lagi menjadi tempatku beristirahat. Dan sosok yang tinggal bersamaku di bawah atap itu, tak lagi menjadi rumahku. Aku mengambil ponsel dan menghubungi satu-satunya orang yang kutahu tak akan pernah mengusirku. Kakakku, Lila. Suara Lila langsung terdengar hangat di ujung telepon. "Alia, kamu kenapa?" Suaranya seperti pelukan di tengah badai. Aku tak bisa menjawab panjang. Hanya kalimat pendek, lirih, penuh tangis yang kutahan sekuat tenaga. "Boleh aku tinggal di tempatmu sebentar?" Tanpa ragu, jawabannya datang. "Ya Allah, tentu saja. Datang sekarang juga. Aku tunggu." Siang itu, aku tiba di rumah Lila dengan menumpang taksi. Langit mendung, seperti ingin ikut menangis. Saat pintu dibuka, Lila langsung memelukku erat. Tanpa bertanya lebih banyak. Tanpa menyuruhku bicara. Ia hanya menggenggamku seperti seseorang yang berusaha menampung seluruh serpihan hatiku yang berantakan. Di rumah Lila, suasana sangat berbeda. Ada kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupku. Ia membuatkan teh hangat, menyelimuti bahuku, dan duduk di sampingku tanpa mendesak. Kami tidak langsung bicara soal Bayu. Ia tahu, aku butuh waktu. Butuh ruang untuk bernapas sebelum menjelaskan kenapa aku datang dengan mata bengkak dan jiwa kosong. Malam itu, aku tidur di kamar tamu rumah Lila. Sendiri, tapi untuk pertama kalinya aku merasa lebih tenang. Tidak ada Bayu yang pura-pura tidur. Tidak ada ponsel yang bergetar diam-diam. Tidak ada aroma parfum asing menempel di bajunya. Tidak ada suara ketikan pesan larut malam yang membuatku menggigil. Hanya ada aku dan kesunyian yang jujur. Di rumah ini, aku mulai mencoba merajut kembali logika dan hati yang selama ini tersobek. Aku mulai menulis perasaanku dalam buku harian kecil. Menuliskan luka bukan untuk mengutuk takdir, tapi untuk menumpahkan beban yang selama ini kupikul sendiri. Setiap malam aku masih menangis, tapi tangis itu kini lebih jujur. Aku tidak lagi menahannya di balik bantal, tidak lagi takut terdengar. Di sini, di rumah kakakku,
Aku diperbolehkan lemah. Aku diizinkan hancur. Dan perlahan, aku mulai menerima kenyataan yang selama ini kutolak. Bahwa pernikahan bukan sekadar janji di pelaminan. Ia adalah tentang keberanian untuk bertahan. Tapi juga kebijaksanaan untuk melepaskan saat yang kau pertahankan hanyalah bayangan dari seseorang yang sudah tak lagi mencintaimu. Mungkin aku belum siap untuk mengambil keputusan besar. Tapi satu hal sudah kupahami dengan jelas. Aku berhak bahagia. Bahkan jika itu berarti tanpa Bayu. Waktu berjalan seperti kepingan es yang mencair perlahan. Dingin, lambat, menyakitkan. Sudah 2 bulan sejak aku meninggalkan rumah itu. 2 bulan sejak aku memutuskan untuk menyelamatkan diriku sendiri dari kehancuran yang lebih dalam. Tapi meskipun fisikku tak lagi di sana, jiwaku masih belum benar-benar bebas. Masih banyak malam-malam yang kulalui dengan mata terbuka, hanya berteman bayang-bayang kenangan dan suara hujan di luar jendela. Aku masih mengingat semua, terlalu jelas. Cara Bayu berbohong. Cara dia menyalahkanku, menyebutku cemburu buta. Lalu diamnya, yang lebih menyakitkan daripada umpatan apapun. Selama 2 bulan itu, aku berusaha diam. Aku menata ulang hatiku yang berserakan. Kakakku, Lila, menjadi tembok kuat yang menopangku. Ia tak pernah memaksaku bercerita, tapi selalu ada di saat aku tak sanggup berdiri. Ia membuatkan sarapan, mengajakku berjalan pagi, bahkan ikut menangis diam-diam saat ia kira aku tertidur. Tapi ada satu hal yang belum bisa aku lepaskan. Harapan kecil yang masih menyala samar di pojok hati. Harapan bahwa Bayu akan sadar. Bahwa semua ini hanya fase. Bahwa dia akan datang, meminta maaf, memohon untuk diperbaiki. Bukan karena aku masih ingin bersamanya, tapi karena aku ingin tahu bahwa pernikahan kami tidak sepenuhnya sia-sia. Namun harapan itu hancur total pada suatu sore yang tenang. Hari itu, aku sedang menyapu halaman depan rumah Lila. Matahari hangat menyentuh kulit, dan angin sore membawa wangi bunga dari taman tetangga. Aku mencoba menikmati momen itu, momen damai yang jarang kutemukan sejak hidupku terbalik. Lalu seorang tetangga datang. Bu Endah, wanita parubaya yang rumahnya berseberangan dengan rumah lamaku. Ia menghampiriku dengan wajah ceria seperti biasa. Alia, kamu sehat? Nak, udah betah di sini ya? Sapanya hangat. Aku tersenyum dan mengangguk, berusaha ramah. Alhamdulillah, Bu. Pelan-pelan, saya belajar menata hati lagi. Ia tertawa kecil, tapi tiba-tiba ekspresinya berubah, sedikit canggung. Seperti seseorang yang tanpa sengaja menjatuhkan vas bunga, dan baru sadar telah membuat kekacauan. Kamu udah dengar, belum? Aku mengerutkan alis. Dengar apa, Bu? Ia ragu. Lalu, dengan suara lebih pelan, seperti takut aku akan ambruk saat itu juga, ia berkata, Bayu, dia udah nikah lagi, Nak. Sama itu, perawat. Laras. Nikah diam-diam katanya, 2 minggu lalu. Di luar kota. Dunia seperti berhenti berputar. Suara burung-burung sore menghilang. Angin berhenti bertiup. Semua jadi bisu. Aku membeku di tempat. Sapu yang kugenggam jatuh dari tangan, menyentuh tanah dengan suara yang nyaring, tapi suaranya nyaris tak terdengar di telingaku. Menikah? Sudah menikah? Dengan Laras? Tanganku langsung gemetar. Kakiku lemas, seperti tak sanggup menopang tubuh. Aku melangkah mundur, meraba tembok pagar untuk bersandar, sebelum benar-benar jatuh di lantai. Bayu, lelaki yang dulu bersumpah akan menemaniku dalam suka dan duka. Lelaki yang menggenggam tanganku di altar dan bersumpah di hadapan Tuhan. Laras.
Perempuan yang kuserahkan kepercayaanku, yang kuanggap saudara, yang kukira akan menjaga suamiku, bukan merebutnya. Dan mereka menikah. Diam-diam, tanpa kabar, tanpa penjelasan, tanpa bahkan menyelesaikan luka yang belum kering di tubuh dan hatiku. Bu Endah panik. Ia memanggil Lila yang buru-buru keluar rumah. Tapi aku sudah tidak mendengar apapun. Tubuhku menggigil hebat. Bukan karena dingin, tapi karena dunia yang runtuh tanpa peringatan. Lila langsung memelukku, menggenggamku erat-erat. Tapi pelukan itu tidak bisa menghentikan tangis yang akhirnya pecah seperti banjir yang tak terbendung. Tangis yang menyayat, mengguncang seluruh tubuhku, membuatku terseduh seperti anak kecil yang kehilangan rumahnya. Dan memang begitu kenyataannya. Aku kehilangan rumah. Aku kehilangan suami. Aku kehilangan kepercayaan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Malam itu, aku terbaring di kamar Lila dengan mata menatap langit-langit. Air mata mengalir tanpa suara. Hatiku remuk, bukan karena dia menikah, tapi karena dia tidak memberiku kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak menyelesaikan apa-apa. Dia hanya pergi dan mengganti peran suamiku dalam hidup orang lain, seolah aku tak pernah ada. Dan yang paling menghancurkan adalah, dia melakukannya dengan wanita yang pernah kutitipkan cintaku padanya. Aku akhirnya paham bahwa tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan waktu. Beberapa luka harus dibiarkan terbuka, agar kita bisa belajar bahwa tak semua orang pantas untuk diperjuangkan sampai akhir. Hari itu aku baru saja bangun dari tidur siang ketika bel pintu rumah Lila berbunyi. Pelan, satu kali. Tak tergesa-gesa, tapi cukup membangunkanku dari mimpi yang entah mimpi baik atau buruk. Di rumah Lila, aku memang mulai bisa tidur siang lagi. Badanku masih sering lemas, tapi pikiranku sedikit lebih tenang. Setidaknya, di sini aku tidak dikelilingi oleh barang-barang kenangan yang terus mengiris jiwaku setiap kali kulihat. Lila sedang keluar menjemput anaknya. Aku sendirian di rumah. Dengan rasa malas, aku melangkah ke depan dan membuka pintu. Seorang pria berjas berdiri dengan map coklat di tangannya. Wajahnya asing, kaku, profesional. Tanpa basa-basi, ia menyebut namaku. Ibu Alia. Aku mengangguk, masih setengah sadar. Ini surat dari kantor hukum Pak Raditya. Mohon diterima ya. Kami hanya diminta mengantarkan. Sebelum aku sempat bertanya, ia menyerahkan amplop itu dan langsung pergi. Hanya segitu. Seolah yang ia berikan bukan bom waktu, melainkan sekadar surat biasa dari kantor pos. Aku berdiri di ambang pintu cukup lama, menatap amplop itu. Di pojok kiri atas tertera nama firma hukum yang terdengar mewah. Tapi yang membuat tanganku mulai gemetar adalah tulisan kecil di tengah amplop. Untuk Alia Putri Amara. Tanganku dingin. Lututku lemas. Dengan langkah gemetar, aku kembali masuk ke dalam rumah, menutup pintu pelan-pelan, seolah tidak ingin membangunkan luka yang sudah beristirahat. Aku duduk di meja makan, membuka amplop itu perlahan. Dan ketika lembaran pertama surat itu terbuka, mataku langsung terpaku pada dua kata besar yang mencabik-cabik seluruh isi dadaku. Gugatan cerai. Dunia kembali berguncang. Mataku menyisir halaman demi halaman surat itu, membaca kata demi kata yang terasa seperti peluru. Bayu. Lelaki yang pernah bersumpah untuk menjaga dan mencintaiku dalam suka dan duka. Lelaki yang menggenggam tanganku saat aku terbaring lemah di rumah sakit. Lelaki yang memelukku sambil berkata, "Kita bisa lewati semua ini, ya?" Kini mengirimkan surat cerai. Lewat pengacara. Tanpa bertemu. Tanpa berbicara langsung. Tanpa menatap mataku.
tanpa satupun keberanian untuk menjelaskan alasannya secara manusiawi. Dan di antara lembaran-lembaran kaku itu, aku membaca kalimat yang membuat napasku tercekat. Penggugat merasa tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan tergugat, karena alasan utama ketidakmampuan tergugat dalam memberikan keturunan secara biologis. Aku membacanya ulang, berkali-kali, karena otakku menolak percaya. Alasannya, karena aku tidak bisa memberi keturunan. Tubuhku bergetar. Aku terdiam lama. Lalu satu tetes air mata jatuh ke atas surat itu, menyatu dengan tinta yang kaku dan dingin. Bukan hanya karena sakit, tapi karena inilah kenyataan yang paling kutakuti, dan kini benar-benar terjadi. Bahwa bagi Bayu, aku tidak lagi berguna. Bahwa seluruh perjuanganku selama ini, seluruh luka, seluruh operasi, seluruh rasa sakit, hanya membuatku semakin tak pantas menjadi istrinya. Ia tak mengingat bahwa aku kehilangan rahim bukan karena pilihan. Bukan karena aku egois. Tapi karena aku berjuang menyelamatkan hidupku agar bisa tetap bersamanya. Dan sekarang, setelah semua yang kukorbankan, satu-satunya yang ia kirim adalah surat cerai, dengan alasan yang menusuk lebih dalam dari apapun, karena aku tak bisa memberinya anak. Aku memeluk diri sendiri di kursi makan itu. Meringkuk, menggigil, seperti anak kecil yang ditinggalkan di tengah hujan. Aku menangis begitu keras, sampai dadaku terasa sesak. Isakku memenuhi ruang makan, menggema ke seluruh rumah. Tapi tidak ada yang bisa menjawab tangisku. Tidak ada yang bisa menghapus perih yang merobek hingga ke tulang. Saat Lila pulang dan menemukanku seperti itu, ia segera berlari memelukku. Alia, ya Tuhan, kenapa? Siapa yang nyakitin kamu lagi? Aku hanya bisa menunjukkan surat itu padanya. Tanganku gemetar. Mataku nyalang. Dan saat ia membacanya, aku bisa melihat bagaimana wajah kakakku berubah. Wajahnya mengeras. Matanya berkaca-kaca. Tapi dia tidak menangis. Tidak di depanku. Dia pengecut, gumam Lila dingin. Dia laki-laki paling hina yang pernah aku kenal. Dan kamu gak pantas diperlakukan seperti ini. Tapi semua kalimat itu tidak bisa menyembuhkan hatiku. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar tamu. Surat itu masih tergeletak di meja kecil. Dan aku menatapnya seperti menatap nisan atas pernikahan yang dulu kuperjuangkan sepenuh jiwa. Tapi semua kalimat itu tidak bisa menyembuhkan hatiku. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar tamu. Surat itu masih tergeletak di meja kecil. Dan aku menatapnya seperti menatap nisan atas pernikahan yang dulu kuperjuangkan sepenuh jiwa. Dan dalam sunyi yang menyiksa itu, aku hanya bisa berbisik lirih. Kalau dari awal kamu memang ingin punya anak, kenapa tak kau bilang sebelum aku kehilangan rahimku untuk menyelamatkan hidupku? Hari itu aku bangun dengan perasaan yang tak menentu. Malam sebelumnya aku kembali sulit tidur. Mata sudah lelah, tapi hati menolak istirahat. Bayangan wajah Bayu dan Laras kerap muncul tiba-tiba, seperti mimpi buruk yang tetap menghantui meski aku telah membuka mata. Kupikir pagi ini akan lebih baik. Kupikir waktu perlahan mulai menyembuhkan. Tapi aku salah. Pagi itu, saat aku membuka ponsel dan masuk ke media sosial seperti biasa, hanya untuk mencari hiburan singkat, atau melihat foto anak Lila yang baru bisa berjalan, aku tak sengaja melihat nama itu muncul di berandaku. Laras Sari. Namanya muncul karena seorang teman bersama menyukai unggahannya. Jarang sekali dia aktif di media sosial. Terakhir kali dia mengunggah foto, masih saat menjadi perawat di rumah sakit. Tapi hari itu, dia kembali. Dan bukan dengan unggahan biasa. Foto itu terpampang jelas. Layar ponselku membeku, begitu juga tubuhku.
Dunia seolah berhenti bergerak dalam satu tarikan napas. Laras berdiri tersenyum dengan gaun hamil berwarna krem. Tangannya memegang perutnya yang sudah membuncit, jelas menandakan usia kehamilan yang sudah memasuki trimester kedua. Tapi yang menghancurkan bukan hanya itu. Di sampingnya berdiri Bayu, lelaki yang dulu kupanggil suami, yang pernah berkata tak siap punya anak karena pekerjaan dan tekanan ekonomi. Bayu, kini tersenyum memeluk perut Laras dari belakang. Tangannya melingkar lembut di atas tangan Laras, seolah menjaga kehidupan yang tumbuh di sana. Dan di bawah foto itu, tertulis, "Hadiah terindah dari Allah. Kami menanti buah cinta ini dengan penuh syukur." Hati merah 2. Buah cinta? Aku ingin tertawa, tapi yang keluar adalah napas tercekat yang berubah menjadi tangis pelan yang menusuk. Tanganku refleks menjatuhkan ponsel ke atas kasur. Mataku membelalak, lalu buram seketika oleh air mata yang tumpah tanpa bisa dicegah. Aku membenamkan wajahku ke bantal. Menangis. Menjerit dalam diam. Tubuhku menggigil. Tidak ada yang bisa meredakan luka itu. Karena luka ini datang dari dua sisi, pengkhianatan dan ketidakadilan. Kenapa mereka? Kenapa bukan aku? Kenapa aku yang kehilangan rahim, kehilangan suami, kehilangan harga diri, harus melihat mereka merayakan kehamilan seolah-olah mereka pasangan suci yang diberkati dari surga? Aku pernah menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan. Aku pernah berbaring sendiri di ranjang rumah sakit, menahan nyeri luka operasi. Aku pernah merelakan tubuhku dipotong, agar aku bisa hidup lebih lama dan, kukira, tetap menjadi istri yang utuh. Tapi setelah semua itu, aku ditinggalkan, diusir, digugat cerai. Dan sekarang, wanita yang kucintai seperti adik sendiri, justru sedang mengandung anak dari lelaki yang dulu kupanggil suami. Laras tidak hanya merebut Bayu. Dia merebut kehidupan yang seharusnya pernah jadi milikku. Dia merebut peranku. Dia menempati posisi yang dulu kuimpikan. Dan yang paling menyakitkan, dia menikmatinya di atas kehancuranku. Lila masuk ke kamar beberapa menit kemudian. Ia langsung tahu ada yang salah. "Alia, kenapa? Kamu kenapa sayang?" Ia berlari ke sisiku, meraih bahuku. Aku hanya menunjuk ke arah ponsel yang masih tergeletak di kasur. Lila mengambilnya. Begitu dia membaca, wajahnya berubah. Nadinya menegang. Dan suaranya keluar pelan, gemetar. Ya Allah, mereka tega sekali. Aku menangis lagi, tapi kali ini tidak hanya karena sakit, tapi karena dalam sekejap, semua luka lama seperti disayat ulang. Aku merasa seperti boneka yang dibuang begitu saja setelah tak bisa lagi berfungsi. Seolah aku tak pernah berarti apa-apa. Seolah semua cinta yang pernah kuberikan hanya angin lalu. Bayu pernah bilang, kita bisa lewati ini sama-sama. Ternyata maksudnya lewati aku, lalu lanjutkan hidup dengan orang lain. Hari itu, aku benar-benar hancur. Dan di tengah tangis itu, satu hal bergema kuat dalam hatiku. Mereka boleh bahagia, tapi aku akan kembali berdiri. Meski dengan tubuh penuh luka, aku akan bangkit. Karena aku bukan wanita yang bisa dihancurkan selamanya. Kupikir aku sudah cukup kuat. Kupikir, setelah operasi, setelah diceraikan, setelah melihat foto kehamilan Laras, aku sudah kebal terhadap rasa sakit. Bahwa tidak ada lagi luka yang lebih dalam daripada ditinggalkan dan dilupakan. Tapi kenyataan kembali membuktikan bahwa manusia bisa hancur berkali-kali, dan tetap merasa setiap hancurnya seperti yang pertama. Hari itu aku menemani Lila ke pasar tradisional dekat komplek rumah lamaku. Aku tak menyangka akan melewati jalan yang dulu setiap pagi kulewati bersama Bayu, dalam mobil tua kami yang penuh tawa dan rencana.
Awalnya aku diam saja, mencoba tetap fokus pada daftar belanjaan di tangan. Tapi saat mobil Lila berbelok ke arah gang kecil yang menuju rumahku dulu, jantungku langsung berdebar. Napasku tercekat. Dan saat roda berhenti tepat di ujung jalan, aku melihatnya. Rumah itu. Rumah mungil berwarna krem dengan pagar besi hitam yang dulu kami ket berdua saat awal menikah. Rumah yang penuh mimpi dan air mata. Rumah yang dulu kami beli dengan segala upaya. Menabung bertahun-tahun, menahan diri dari liburan, mengurangi makan di luar hanya agar bisa punya tempat tinggal sendiri. Dan di terasnya, tampak seorang wanita sedang menyiram tanaman. Perutnya membesar. Rambutnya diikat santai. Dan di tangannya, terselip seekor kucing putih berbulu panjang. Putih, kucing yang kupelihara sejak kecil. Yang selalu tidur di pangkuanku. Yang akan lari ke arahku saat aku pulang kerja. Laras. Dan kucingku. Aku terdiam. Napasku tercekat, mataku panas. Kakiku tak bisa bergerak, seperti dipaku ke tanah. Beberapa detik kemudian, dari balik pintu muncul Bayu, mengenakan kaos rumah dan celana pendek, berjalan sambil membawa minuman dingin. Ia tersenyum pada Laras, menyodorkan gelas, lalu berdiri di sampingnya, di bawah terik matahari, di depan rumah yang dulu adalah milikku juga. Mereka tertawa. Tawa yang dulu pernah menjadi milikku. Suara yang dulu kutunggu tiap pulang kerja. Senyum yang dulu kutemukan setiap pagi di meja makan. Aku melihat Bayu mengelus perut Laras. Lalu tangannya membelai kepala putih, kucingku, yang kini duduk nyaman di pangkuan Laras, seolah lupa pernah hidup dalam dekapanku. Itu rumahku. Itu kucingku. Itu hidupku. Tapi kini semuanya bukan milikku lagi. Lila menghentikan mobil. Ia menoleh ke arahku, dan wajahnya langsung berubah saat melihat air mataku yang jatuh tanpa suara. Ia menggenggam tanganku erat, tak berkata apa-apa. Tapi aku tahu, dia bisa merasakan luka itu. Aku menoleh ke arahnya, dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, aku berbisik. Mereka tinggal di rumahku, Kak, rumah yang aku bangun bareng Bayu. Sekarang Laras yang di sana. Bahkan Putih pun milik mereka sekarang. Tangisku pecah. Tapi bukan tangis karena marah. Bukan karena dendam. Melainkan tangis karena kehilangan yang terlalu dalam. Karena saat seseorang mengambil semua yang pernah kau cintai, bukan hanya kenanganmu yang dicuri, tapi juga bagian dari jiwamu. Hari itu aku pulang dalam diam. Di kursi mobil, aku hanya menatap kosong keluar jendela. Dalam hatiku hanya ada satu kalimat. Bahkan sisa hidupku pun telah mereka rebut. Tapi di balik luka yang semakin menganga, ada satu kesadaran baru yang mulai tumbuh perlahan. Kalau dunia bisa direnggut dariku begitu mudah, maka aku harus membangun dunia yang baru, dengan tanganku sendiri. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku berhenti merasa hidup. Mungkin sejak aku menerima surat cerai itu. Atau sejak aku melihat Laras memamerkan perut hamilnya bersama Bayu. Atau mungkin sejak aku melihat mereka tinggal di rumah yang dulu kami bangun bersama. Bersama Putih, kucing yang selalu kuciumi setiap malam. Yang jelas, suatu pagi aku bangun dan menyadari satu hal yang mengerikan. Aku tidak ingin bangun. Bukan karena kantuk. Bukan karena lelah. Tapi karena aku tidak melihat gunanya lagi. Hari-hariku mulai kabur. Waktu berjalan tanpa makna. Aku tidak lagi tahu hari apa, atau jam berapa. Makan tidak menarik. Bahkan mandi pun terasa seperti beban besar yang tak layak dilakukan. Dunia menjadi kelabu, bukan karena aku buta warna, tapi karena hatiku menolak melihat warna. Lila selalu ada. Ia memasak makanan kesukaanku. Ia menyetel lagu-lagu yang dulu sering kumainkan di kamar.
Ia bahkan membacakan buku untukku saat aku tak sanggup bangkit dari tempat tidur. Tapi aku diam. Tak merespons. Aku tidak ingin bicara. Bahkan napas pun rasanya terlalu berat. Aku hanya ingin lenyap. Beberapa kali Lila memanggil dokter. Aku hanya menatap kosong saat dokter menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya mudah. Sudah makan? Sudah tidur? Ingin bicara? Aku hanya diam. Sampai akhirnya, tubuhku mulai menolak segalanya. Aku jatuh pingsan di kamar mandi karena kekurangan cairan. Berat badanku turun drastis. Pandanganku kabur. Tubuhku dingin. Lila menangis saat membopongku ke rumah sakit. Dan di dalam ambulans, aku samar-samar mendengar suara lirihnya. Alia, jangan mati. Jangan tinggalin aku. Kamu satu-satunya adik yang kupunya. Tangisnya pecah. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena aku baru sadar, aku masih dicintai. Bukan oleh pria yang meninggalkanku. Tapi oleh keluarga yang tetap tinggal saat aku hancur. Aku dirawat selama 3 hari. Diberi infus, diberi vitamin, dan dipantau secara ketat. Psikolog pun ikut turun tangan. Mereka mengatakan aku mengalami depresi berat pasca trauma kehilangan dan pengkhianatan. Kata depresi terdengar asing. Tapi saat kupahami maknanya, aku sadar itulah namaku sekarang. Alia yang depresi. Alia yang hancur. Alia yang tak ingin hidup. Tapi di tengah gelap itu, pelan-pelan, ada sesuatu yang menuntunku keluar. Saat aku kembali ke rumah Lila, suatu malam aku duduk di depan laptop tua milik keponakanku. Hanya ingin menulis. Bukan untuk siapa-siapa. Hanya untuk membuang sesak yang sudah terlalu lama tertahan. Kujari perlahan keyboard itu. Gemetar. Nafasku berat. Tapi kalimat demi kalimat mulai mengalir. Namaku Alia. Aku pernah menikah. Pernah percaya. Pernah dikhianati. Pernah kehilangan rahimku dan juga rumahku. Tapi yang paling menyakitkan bukan kehilangan semua itu, melainkan kehilangan diriku sendiri. Aku terus mengetik. Kata demi kata. Air mataku menetes di atas tuts. Tapi aku tak berhenti. Menulis adalah napas baruku. Esoknya, aku memberanikan diri memposting tulisan itu di blog gratisan. Tidak kupedulikan siapa yang membaca. Aku hanya ingin membuang luka dari dadaku dan menitipkannya di semesta. Malam-malam berikutnya, aku mulai menulis lagi. Menuliskan bagaimana rasa sakit itu datang dalam bentuk diam. Bagaimana pengkhianatan tidak selalu datang dengan teriakan, tapi kadang dalam bentuk senyuman orang yang kau percayai. Lalu, satu demi satu komentar masuk. Kak, aku juga pernah mengalami hal ini. Terima kasih sudah menulisnya. Tulisanmu menyelamatkanku dari pikiran buruk. Terima kasih, Kak Alia. Dan saat aku membaca komentar itu, aku menangis. Bukan karena luka, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa berguna lagi. Di tengah reruntuhan hidupku, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kuduga. Tulisan-tulisanku bisa menyembuhkan orang lain. Dan saat itu aku sadar, jika aku bisa menyembuhkan orang lain, mungkin aku juga bisa menyembuhkan diriku sendiri. Tidak pernah terpikir olehku bahwa luka bisa menjadi sumber kekuatan. Bahwa kehancuran bisa melahirkan harapan baru. Awalnya aku hanya ingin menulis untuk bertahan. Untuk mengeluarkan kesakitan dari dalam dada, seperti membuka luka agar tidak membusuk di dalam. Tapi tulisan-tulisanku, yang kutuangkan dengan air mata, malam demi malam, ternyata mengetuk hati banyak orang. Lebih banyak dari yang pernah kubayangkan. Blog itu sederhana,
Tanpa desain cantik, tanpa iklan, tanpa nama pena glamor. Hanya aku, dengan kisah hidupku yang telanjang. Tentang rumah tangga yang retak. Tentang operasi rahim. Tentang dikhianati oleh orang yang kupeluk seperti keluarga sendiri. Tentang jatuh sampai tak ingin hidup. Tapi juga tentang perlahan bangkit, walau tertatih. Suatu pagi, saat membuka blogku, aku menemukan ratusan komentar masuk. Terima kasih sudah menuliskan ini, Kak. Kisahmu seperti cermin hidupku sendiri. Aku juga pernah ditinggal suami saat keguguran. Sekarang aku tahu aku tidak sendirian. Dan saat itu aku tahu, aku tidak hanya menulis untuk diriku sendiri. Aku menulis untuk mereka. Para wanita yang hancur tapi dipaksa tetap tersenyum. Para istri yang kehilangan rumah, kehilangan tubuhnya, kehilangan harga dirinya, tapi terus berjalan. Meski dengan kaki berdarah. Beberapa hari kemudian, email masuk. Dari redaksi media perempuan online ternama. Mereka ingin mewawancaraku. Kisahmu menyentuh. Kami ingin mengangkatnya sebagai bentuk edukasi dan empati. Kami percaya kamu bisa menguatkan banyak perempuan. Aku membaca ulang email itu beberapa kali. Menangis. Tapi bukan karena sakit. Kali ini karena haru. Aku tak menyangka, dari reruntuhan hidupku, ada seseorang yang melihat cahayaku. Lila memelukku saat kuberitahu. Kamu pantas dikenal bukan sebagai wanita yang dikhianati, tapi sebagai wanita yang tetap berdiri, bahkan saat dunia menjatuhkannya berkali-kali. Dari sinilah hidupku perlahan menemukan arah baru. Melalui komentar dan pesan dari para pembaca blog, aku tahu banyak perempuan yang bukan hanya ingin curhat, mereka ingin berkumpul, ingin saling menguatkan. Maka aku buat grup kecil. Tempat di mana para perempuan bisa berbagi luka dan belajar mencintai diri sendiri lagi. Mereka memberiku keberanian yang dulu hilang. Dan dari pertemuan demi pertemuan virtual, aku mulai tertawa lagi. Suatu hari, seorang pembaca mengirim pesan. Kak Alia suka baking, kan? Aku dulu suka lihat foto-foto kue buatan kakak di blog. Kenapa nggak coba jualan? Aku yakin banyak yang mau beli. Aku tertegun. Memang dulu aku senang membuat kue. Dapur adalah ruang kecil tempatku menumpahkan cinta. Walau cinta itu dulu tidak dihargai. Tapi, kenapa tidak sekarang? Kenapa tidak mulai lagi? Dari hal kecil yang membuatku bahagia? Lila meminjamkan dapurnya. Aku mulai membuat cookies, bolu kukus, brownies kukus lumer. Kupotret kue-kue itu dengan pencahayaan seadanya, lalu kunggah ke media sosial dengan nama akun Kue Hati Alia. Karena semua yang kubuat berasal dari hati yang pernah patah. Hari pertama, hanya 1 pesanan. Hari kedua, 3. Tapi minggu berikutnya, pesananku mulai menumpuk. Banyak pelanggan datang dari para pembaca blogku. Mereka bukan hanya ingin membeli kue, mereka ingin mendukungku. Bahkan beberapa bilang, setiap gigitan kueku seperti menggigit keberanian. Dan saat pertama kali melihat transfer masuk rekeningku hasil dari keringatku sendiri, aku menangis. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena akhirnya aku bisa berdiri atas kakiku sendiri. Kini, aku bukan hanya seorang perempuan yang pernah ditinggalkan. Aku bukan hanya wanita tanpa rahim. Aku bukan hanya mantan istri yang diceraikan secara sepihak. Aku Alia, penulis, pemilik bisnis kecil, penyintas, dan penyembuh bagi sesama perempuan. Dan yang paling melegakan adalah, aku kembali menjadi diriku sendiri. Bukan bayang-bayang siapapun. Tak pernah terbayangkan olehku sebelumnya, bahwa kisah luka yang dulu begitu ku sembunyikan kini, menjadi jembatan menuju kehidupanku yang baru.
Semua berawal dari satu tulisan yang kutulis dengan tangan gemetar dan hati yang retak. Tulisan tentang rasa kehilangan, tentang pengkhianatan, dan tentang bagaimana aku berdiri lagi meski dunia meremehkanku. Dan dari sanalah semuanya bermula. Blogku yang awalnya hanya dibaca puluhan orang kini dibaca ribuan. Lalu puluhan ribu. Komentar membanjir, tidak hanya dari perempuan, tapi juga dari laki-laki, anak-anak, para ibu, bahkan orang tua yang merasa tersentuh oleh keberanian tulusku mengungkap luka yang selama ini dianggap tabu. Dan kemudian, usahaku ikut meledak. Kue Hati Alia, bukan lagi sekadar akun kecil di Instagram. Dalam waktu 2 minggu, followersnya melonjak tajam. Aku mulai menerima pesanan dari luar kota. Bahkan ada satu pelanggan yang bilang, aku belum pernah merasakan rasa cookie sehangat ini. Rasanya seperti pelukan dari perempuan yang sudah menang atas lukanya. Komentar itu membuatku menangis. Tapi untuk pertama kalinya, aku menangis karena bahagia. Suatu malam, aku menerima pesan langsung dari seorang public figure terkenal. Ia menulis, "Kak Alia, kisahmu membuat aku berpikir ulang tentang hidup. Aku mau bantu support usaha kuemu, boleh aku beli dan repost." Aku mengira itu hanya basa-basi. Tapi beberapa hari kemudian, ia benar-benar memesan. Bukan 1, tapi 100 kotak kue. Untuk dibagikan ke pengikutnya dan komunitas sosial yang dia bina. Dan dari situlah semuanya meledak seperti badai musim semi. Akunku dibanjiri notifikasi. Pesanan masuk lebih cepat dari waktu yang kupunya untuk tidur. Puluhan DM datang tiap hari, bukan hanya untuk membeli, tapi untuk sekadar mengucapkan terima kasih karena telah menjadi suara bagi perempuan-perempuan yang selama ini dibungkam oleh keadaan. Tak lama kemudian, aku menerima email dari sebuah brand alat dapur lokal. Mereka menawarkan kerjasama endorse. Awalnya aku ragu. Aku bukan influencer. Aku bukan siapa-siapa. Tapi di balik layar laptop, mereka berkata, "Kak Alia, kami tak sekadar butuh orang yang bisa masak, tapi sosok yang bisa menyentuh hati orang lain lewat kue. Kamu adalah itu." Aku gemetar saat menerima paket peralatan dapur itu. Peralatan yang dulu hanya bisa kulihat di video YouTube kini menjadi milikku. Bukan karena aku membeli, tapi karena aku dihargai. Lalu tawaran datang dari sebuah stasiun TV nasional. Mereka ingin mengundangku sebagai narasumber dalam acara bertema, "Perempuan Bangkit dari Luka." Aku menolak pertama kali. Takut. Gemetar. Tapi Lila menggenggam tanganku dan berkata, "Kalau kamu berani bertahan di masa tergelapmu, kenapa kamu takut bicara di hadapan dunia?" Dan akhirnya, aku berdiri di atas panggung itu. Di balik layar, aku melihat diriku di monitor. Mengenakan blazer pastel, rambut ditata rapi, wajahku dipulas lembut oleh penata rias profesional. Tapi yang membuatku ingin menangis adalah sorot mataku. Bukan lagi kosong. Bukan lagi terluka. Tapi penuh keyakinan. Ketika host bertanya, "Alia, apa yang membuatmu bisa bangkit sejauh ini?" Aku menjawab pelan tapi mantap. Karena aku akhirnya percaya, aku pantas bahagia juga. Bukan karena ingin membuktikan pada orang lain. Tapi karena aku layak. Kita semua layak. Tepuk tangan menggema. Tapi yang lebih hangat adalah senyuman orang-orang di sekitarku. Mereka tidak melihatku sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Seorang perempuan yang memilih untuk tidak mati di dalam luka. Hari itu aku pulang dengan hati penuh. Bukan karena terkenal. Bukan karena bisnis booming. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku melihat diriku di cermin dan berkata, "Aku bangga padamu, Alia." Dan yang paling menenangkan adalah,
Aku tak lagi butuh pengakuan dari Bayu atau siapapun yang pernah menginjakku. Karena kini, aku tidak hanya berdiri. Aku terbang dengan sayap yang kubangun dari reruntuhan masa lalu. 3 tahun berlalu. Waktu berjalan tanpa ampun, tapi juga tanpa kompromi. Ia melukai, lalu perlahan menyembuhkan, kemudian diam-diam mengubah bentuk luka itu menjadi kekuatan. Aku tak lagi tinggal di rumah Lila. Sekarang aku menempati rumah mungil di pinggir kota, hasil dari jerih payahku sendiri. Rumah ini tidak besar, tapi disinilah aku membangun ulang hidupku. Ada ruang kerja kecil yang penuh dengan catatan pesanan kue, dapur impianku yang dulu hanya ada di angan, dan taman mungil di belakang rumah tempat aku berbicara dengan semesta saat malam sunyi datang. Bisnis, kue hati Alia, telah berkembang. Kini aku tak lagi bekerja sendiri. Aku punya tim kecil yang kupilih dengan hati-hati, mayoritas perempuan yang pernah mengalami patah dan bangkit. Setiap kue yang keluar dari dapur kami adalah kisah. Dan kisah-kisah itu menyambung kehidupan. Hingga hari itu datang. Hari yang menguji kembali keteguhan yang telah kupahat dengan susah payah. Aku sedang di dapur, memeriksa oven, ketika asistenku berlari ke arahku. "Bu Alia, di luar ada tamu." Katanya kenal dekat, tapi nggak janjian dulu. Aku mengerutkan dahi. Jarang sekali orang datang tanpa kabar. Tapi saat aku melangkah ke pintu depan dan melihat siapa yang berdiri di sana, seluruh tubuhku menegang. Bayu. 3 tahun tak kutemui dia. Tapi kini, sosok itu berdiri di depan pagar rumahku. Lusuh, kurus. Kulitnya lebih gelap, wajahnya tirus, matanya cekung, dan rambutnya tak lagi rapi seperti dulu. Jaket yang ia pakai robek di bagian lengan. Sepatunya kotor. Tangannya gemetar, dan yang paling mencolok dari semua itu adalah sorot matanya. Hampa, penuh sesal, tapi juga ketakutan. Aku membuka pagar perlahan. Berdiri di hadapannya tanpa sepatah kata. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata. "Alia," suaranya serak, "bolehkah aku bicara sebentar?" Aku menatapnya. Dingin, tapi tak membenci. Luka di hatiku sudah menjadi parut. Tidak lagi berdarah, tapi cukup kuat untuk membuatku tahu mana yang harus kulindungi. Aku mengangguk. Bukan karena ingin, tapi karena aku ingin tahu apa yang membuat lelaki ini, yang dulu meninggalkanku tanpa sisa, kini berdiri dengan kepala tertunduk di depan pintu rumahku. Kami duduk di teras. Bayu menunduk lama, sebelum akhirnya mulai bicara. "Aku kehilangan segalanya, Alia." Aku diam. Bisnis yang dulu kita rintis, hancur. Semua tabungan habis. Laras, ia menelan ludah, suaranya tercekat, dia ikut investasi bodong. Atas nama kita. Tanpa bilang. Dan dia pergi, kabur, tinggalkan aku begitu saja. Aku masih diam, tapi tatapanku menusuk. Aku salah, sangat salah. Aku tinggalkan kamu saat kamu butuh aku. Aku hancurkan rumah tangga kita. Aku buta, Alia. Dan saat dia mulai menangis sungguhan di hadapanku, tubuhnya bergetar, tangannya mengusap wajah yang kotor oleh debu dan air mata. Aku hanya menatapnya. Aku nggak minta kamu balik. Tapi, izinkan aku minta maaf. Aku nggak tahu hidup akan menghukumku seberat ini. Aku menghela napas pelan. Lalu untuk pertama kalinya, aku bicara. Bukan hidup yang menghukummu, Bayu, tapi pilihanmu sendiri. Dia menoleh. Wajahnya terguncang. Kamu tinggalkan aku saat aku baru kehilangan rahim. Kamu tinggalkan aku karena aku nggak bisa kasih anak.
padahal aku korbankan itu untuk bisa tetap hidup bersamamu. Kamu pilih wanita yang kupercaya. Kamu bangun rumah dengan dia, pakai semua yang kita rintis bersama. Dan sekarang, kamu datang kembali. Air matanya tumpah. Aku bodoh. Aku mengangguk. Iya, kamu bodoh. Tapi lebih dari itu, kamu pengecut. Kamu tidak hanya meninggalkanku, Bayu. Kamu menghapusku. Seolah aku tak pernah ada. Ia menangis makin keras. Tapi aku tetap tenang. Karena hatiku sudah tak lagi menginginkannya. Aku sudah maafkan kamu, Bayu. Tapi jangan salah mengartikan maafku. Maaf bukan undangan untuk kembali. Maaf adalah tanda bahwa aku sudah selesai. Ia terisak. Menunduk makin dalam. Aku berdiri. Sekarang kamu tahu rasanya ditinggalkan. Rasanya dicurangi. Rasanya dikhianati. Aku tidak bersyukur atas penderitaanmu, tapi mungkin ini satu-satunya cara semesta membuatmu belajar. Aku berjalan menuju pintu. Tapi sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi. Jangan datang lagi, Bayu. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sudah damai. Dan kamu tidak pantas lagi masuk ke dalam kedamaian yang kutemukan dengan air mata dan luka. Lalu pintu kututup. Pelan. Tanpa amarah. Tanpa dendam. Hanya kelegaan. Dan di dalam rumah, aku melihat ovenku kembali menyala. Kue-kueku mulai mengembang. Seperti hatiku. Seperti hidupku. Dan aku tersenyum. Aku telah selesai dengan masa lalu. Dan kini, aku benar-benar bebas. Takdir memang punya caranya sendiri menyeimbangkan luka. Dulu, saat aku kehilangan segalanya, suami, rumah, masa depan, bahkan rahimku, aku bertanya-tanya, apakah Tuhan sedang tidur? Kenapa aku yang setia justru disakiti? Sementara orang yang menusukku dari belakang justru hidup dalam gelimang kenyamanan? Tapi waktu adalah pemahat yang sabar. Ia tak terburu-buru. Ia hanya menunggu hingga setiap pelajaran tiba pada waktunya. Kabar itu datang pagi-pagi sekali, lewat pesan dari teman lama yang tak sengaja bertemu dengan tetangga lama kami dulu. Alia, kamu masih ingat Laras? Dia kabur dari rumahnya. Katanya bawa anaknya dan seorang pria. Bayu ditinggal, Alia. Sekarang dia sendirian. Gak punya apa-apa. Jantungku berdegup. Bukan karena terkejut, tapi karena entah kenapa, bagian dalam diriku yang dulu pernah gemetar kini hanya diam. Seperti menatap badai dari balik jendela, kau tahu betapa mengerikannya, tapi kau tidak lagi takut. Aku tak langsung membalas. Tapi bayangan demi bayangan bermunculan di kepalaku. Laras, wanita yang dulu menyusup masuk ke dalam hidupku, merampas apa yang tersisa dari diriku, kini pergi dengan cara yang bahkan lebih kejam dari yang pernah ia lakukan padaku. Setelah Bayu bangkrut, Laras mulai berubah. Kabar yang kudengar, ia mulai jarang pulang. Mereka bertengkar hampir setiap malam. Laras tak tahan hidup sederhana. Rumah yang dulu terasa megah kini jadi pengap. Uang habis, tabungan ludes. Bisnis yang dulu mereka sombongkan, gagal karena keputusan gegabah dan keserakahan. Anak mereka yang baru berusia 2 tahun menjadi saksi dari kehancuran rumah tangga yang dibangun dari pengkhianatan. Dan puncaknya, Laras kabur. Ia pergi bersama pria lain, katanya seorang pengusaha yang dikenalnya lewat komunitas online. Membawa anaknya, meninggalkan Bayu yang kini tinggal menumpang di rumah saudaranya. Rumah yang dulu menjadi panggung keangkuhan mereka, rumah yang dulu pernah menjadi milikku, sekarang dijual murah untuk menutupi utang. Ironisnya, Laras pernah bilang padaku suatu hari di rumah sakit,
Kalau aku jadi kamu, aku gak akan kuat hidup tanpa lelaki dan tanpa anak. Aku salut sama kamu, Kak Alia. Saat itu aku diam. Tidak membalas. Tapi kini aku tahu, yang sebenarnya tak kuat hidup tanpa kenyamanan adalah dia. Bukan aku. Aku pernah hidup dalam kehampaan, tapi memilih bertahan. Sementara dia, yang mencuri kebahagiaan orang lain, pergi saat pelangi di rumahnya berubah menjadi awan kelabu. Dan Bayu, ia kini tinggal di kos-kosan kecil, menurut kabar. Tanpa pekerjaan tetap, tanpa istri, tanpa anak, dan tanpa siapapun yang benar-benar peduli. Tapi anehnya, aku tidak merasa puas. Aku tidak tertawa. Tidak merasa menang. Tidak merasa, itu pantas buat mereka. Yang kurasakan justru, leganya tidak lagi berada di lingkaran kehancuran itu. Aku telah lama meninggalkan medan perang yang pernah membakar seluruh jiwaku. Kini aku berjalan di jalan baru, jalan yang kubangun sendiri. Tanpa dendam, tanpa bayang-bayang mereka. Sore itu, aku duduk di taman belakang rumahku. Di pangkuanku, Putih, kucing kesayanganku yang akhirnya berhasil kutemukan kembali lewat seorang sahabat dokter hewan yang mengenalinya di klinik. Ia tertidur tenang, mendengkur pelan. Seolah ikut menghembuskan damai yang lama hilang dari hidupku. Aku menatap langit senja, membisikkan doa sederhana. Terima kasih, Tuhan, bukan karena kau menghukum mereka, tapi karena kau membebaskanku. Dan saat angin sore menyapu pelan wajahku, aku tahu satu hal. Balas dendam terbaik bukan saat mereka jatuh, tapi saat kita berhasil bangkit dan memilih untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Aku pernah berpikir bahwa rasa sakit paling dalam adalah saat seseorang yang kau cintai memilih menghancurkanmu dan tidak menoleh lagi setelahnya. Tapi aku salah. Rasa sakit yang paling dalam adalah saat kita tahu kita sudah sembuh, lalu menyaksikan orang yang pernah melukai kita terluka dengan cara yang paling sunyi. Itulah yang kurasakan ketika kabar itu datang. Kabar bahwa rumah itu, rumah yang dulu aku dan Bayu bangun dengan keringat, dengan tabungan kecil kami, dengan impian kami yang dulu begitu sederhana, telah disita bank. Aku sedang menyusun kue dalam kotak-kotak pre-order ketika telepon dari teman lama masuk. Alia, kamu tahu rumahmu dulu, yang dulu kalian cicil sama-sama. Sudah ada papan disita di pagarnya. Katanya Bayu menunggak angsuran lebih dari setahun. Hutangnya bukan cuma di bank, tapi juga sama orang-orang. Katanya sampai pinjam-pinjol. Aku terdiam. Tanganku yang sedang melipat pita berhenti. Dada sesak, tapi bukan karena sedih. Bukan karena kasihan. Tapi karena tiba-tiba semua kenangan datang seperti air bah, berderu deras, tanpa bisa ditahan. Aku teringat waktu kami mengecat pagar rumah itu di akhir pekan. Aku teringat saat kami berpelukan di ambang pintu setelah resmi menerima kunci dari developer. Aku teringat tawa-tawa kecil saat pertama kali mencicil perabot, saat tidur hanya beralaskan karpet, dan saat aku memasak dengan kompor satu tungku di dapur sempit. Dan sekarang, rumah itu kosong, dingin, tak terurus. Dan di depannya terpampang papan putih besar dengan huruf merah menyala. Rumah ini diambil alih oleh pihak ban penyitaan resmi. Kuhampiri rumah itu diam-diam suatu sore. Aku berdiri dari seberang jalan, mengenakan masker dan topi. Tak ingin dilihat siapapun. Hanya ingin memastikan. Pagar berkarat. Ket dinding mulai mengelupas. Jendela tertutup rapat. Halaman penuh rumput liar. Dulu, rumah ini adalah simbol cinta kami. Kini, ia menjadi monumen dari kehancuran yang mereka bangun di atas pengkhianatan. Bayu, dari yang kudengar, kini tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota. Sendirian.
Laras kabur bersama lelaki lain. Anaknya dibawa. Uang habis. Nama buruk. Teman menjauh. Ia hidup dari belas kasihan beberapa kerabat yang bahkan enggan mengakuinya di depan umum. Beberapa bahkan mengatakan Bayu sempat mendatangi koperasi desa, memohon agar diberi pinjaman untuk biaya makan dan obat. Ada yang bilang dia murung. Ada yang bilang dia mulai sering bicara sendiri. Ada pula yang melihatnya duduk berjam-jam di bangku taman sambil menatap kosong ke kejauhan. Ironis, bukan? Lelaki yang dulu begitu percaya diri meninggalkanku, kini ditinggalkan semua yang pernah ia perjuangkan. Lelaki yang dulu mengatakan aku terlalu rapuh untuk jadi istri, kini justru tak mampu menopang hidupnya sendiri. Dan rumah itu, yang pernah menjadi impian kami, kini menjadi tubuh batu yang tak berjiwa. Aku kembali ke mobil, duduk diam. Menatap langit senja yang menggurat lembut di cakrawala. Di pangkuanku, ada sepotong kue yang kupanggang pagi tadi. Kue coklat lembut yang dulu paling disukai Bayu. Aku terdiam lama. Lalu menghela napas dan berkata pada diri sendiri. Kadang, keadilan datang bukan dalam bentuk balasan, tapi dalam bentuk pengingat bahwa apa yang dibangun di atas luka orang lain tak akan pernah kokoh selamanya. Aku menyalakan mesin dan melaju pergi, tanpa dendam, tanpa senyum puas. Hanya kelegaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena kini, aku tahu, aku telah menang. Tapi bukan karena mereka kalah. Aku menang karena aku memilih tetap hidup. Saat mereka memilih menghancurkan. Hujan turun sejak siang. Pelan, tapi konsisten. Udara di luar lembab dan dingin. Aroma tanah basah memenuhi udara, menyusup masuk ke dalam rumah mungilku lewat celah jendela dapur. Aku sedang duduk di meja makan, membungkus kue-kue pesanan dengan tangan telaten. Lagu jazz klasik mengalun pelan dari speaker kecil di sudut ruang. Hari itu terasa biasa saja. Damai. Tenang. Sampai suara bel itu berbunyi. Ting tong. 2 kali. Awalnya kupikir kurir. Tapi saat kulongok lewat jendela kecil di ruang tamu, jantungku berdegup. Bayu. Basah kuyup. Jaketnya lembab, rambutnya lepek, dan mata itu, mata yang pernah kutatap dengan cinta, kini dipenuhi kesedihan yang menua. Ia berdiri mematung di bawah guyuran hujan, seperti seseorang yang sudah kehilangan arah, kehilangan wajah, kehilangan harga dirinya. Aku membuka pintu. Kami berdiri berhadapan. Di antara kami, ada hujan, ada masa lalu, dan ada luka-luka yang tak bisa dihapuskan oleh waktu. Alia, suaranya serak, seperti suara orang yang terlalu lama diam. Boleh aku masuk sebentar? Aku menatapnya lama. Ragu. Tapi akhirnya, aku mengangguk. Bukan karena aku ingin. Tapi karena aku sudah cukup kuat untuk tidak takut melihat sisa masa laluku duduk di ruang tamuku. Ia duduk di kursi rotan. Tubuhnya menggigil. Matanya sembab. Nafasnya berat. Aku sudah kemana-mana. Tapi langkah kakiku selalu kembali ke arahmu. Aku diam. Mendengarkan, tapi tak membuka ruang untuk iba. Aku salah. Sangat salah. Aku tinggalkan kamu di saat kamu paling butuh aku. Aku bodoh karena menyangka cinta itu hanya milik perempuan yang sempurna. Aku kira aku bisa bahagia bersama Laras, tapi ternyata ia terisak. Kebahagiaan yang dibangun dari pengkhianatan tak pernah benar-benar menjadi kebahagiaan. Ia menengadahkan wajah, menatapku dengan air mata yang mengalir diam-diam. Aku masih cinta sama kamu, Alia. Tolong beri aku kesempatan kedua. Suasana mendadak hening. Hujan masih turun, tapi waktu terasa berhenti.
Udara menggantung. Aku bangkit dari tempat duduk. Menatap wajah lelaki yang dulu pernah menjadi seluruh duniaku. Lelaki yang dulu aku percayai sepenuh hati, sebelum dia memilih menusuk dari belakang saat aku sedang terpuruk. Dan dengan suara pelan tapi tegas, aku berkata, cinta yang hanya hidup saat aku sehat, bukanlah cinta yang layak dipertahankan. Bayu terdiam. Pandangannya bergetar. Aku melanjutkan, perlahan tapi mantap. Saat aku kehilangan rahimku, kamu kehilangan hatimu. Saat aku melawan kematian, kamu memilih kenyamanan. Dan saat aku mencoba bangkit, kamu pergi bersama orang yang aku percayai. Sekarang kamu datang, saat semuanya hilang darimu. Apa itu cinta? Atau hanya rasa sepi yang kebetulan menyeret namaku kembali ke hatimu? Ia menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Aku sudah memaafkanmu, Bayu, ucapku lirih. Tapi maaf bukan berarti aku harus membuka pintu hatiku kembali. Aku berdiri, membuka pintu rumah. Angin hujan menyusup masuk, menggoyang tirai. Tapi hatiku tetap hangat. Terima kasih sudah datang. Tapi jalan kita sudah lama berpisah. Dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu yang nyaris membunuhku. Bayu berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar. Ia melangkah keluar, menunduk, tak berkata apa-apa lagi. Aku menutup pintu. Dan saat pintu itu tertutup penuh, aku merasa seolah menutup bab terakhir dari buku luka bernama Bayu. Di dalam rumah, aroma kue manis masih menggantung. Musik kembali mengalun. Dan aku kembali duduk di meja, tersenyum kecil sambil membungkus kue. Cinta tak selalu harus dimiliki. Kadang, cinta hanya perlu dikubur, agar kita bisa mencintai diri sendiri sepenuhnya. Jika ada satu hal yang kupelajari dari semua luka, kehilangan, dan pengkhianatan dalam hidupku, maka itu adalah Tuhan tak pernah benar-benar diam. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat itu datang ketika aku tak lagi mencarinya. Hari itu hujan turun ringan. Seperti biasa, aku berada di acara komunitas perempuan penyintas trauma, kegiatan yang secara perlahan menyembuhkan bagian-bagian jiwaku yang pernah koyak. Aku hadir bukan sebagai korban lagi, tapi sebagai penguat bagi mereka yang masih berada dalam fase paling gelap. Acara itu menghadirkan pembicara tamu, seorang psikolog anak yang juga relawan tetap di rumah singgah. Namanya Dimas. Pria berumur pertengahan 30-an, berwajah tenang, pembawaannya lembut, dan setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti pelukan bagi hati yang sedang rapuh. Aku menyimak diam-diam. Bukan karena tertarik secara romantis, aku sudah lama menutup hati untuk hal itu, tapi karena entah bagaimana, ia punya cara berbicara yang tidak menghakimi. Ia bicara tentang anak-anak korban perceraian, tentang trauma diam-diam yang mereka simpan, dan tentang bagaimana luka orang tua bisa diwariskan tanpa kata. Dan di tengah kalimat-kalimat yang ia ucapkan, aku merasa seperti bercermin. Usai acara, aku menghampirinya. Hanya untuk berterima kasih. Tapi sapaan yang tadinya hanya formal, berubah menjadi obrolan yang pelan-pelan hangat. Ia tidak banyak bertanya, tidak mendorongku untuk bercerita, tapi ia mendengarkan, bahkan saat aku belum banyak bicara. Kami bertemu lagi, di acara yang berbeda. Lalu bertukar nomor. Lalu menjadi teman diskusi. Lalu menjadi seseorang yang saling memberi ruang, bukan untuk memaksa masuk, tapi untuk saling duduk bersama dalam diam. Baru setelah beberapa bulan, aku tahu bahwa Dimas adalah duda. Istrinya meninggal karena kanker 3 tahun lalu, meninggalkan seorang anak perempuan bernama Naila, gadis kecil berusia 5 tahun yang cerdas, manja, dan penuh tawa. Pertemuan pertamaku dengan Naila terjadi di sore hari yang teduh. Dimas mengajakku main ke rumahnya,
Katanya Naila penasaran ingin bertemu, Tante Alia yang katanya bikin kue seenak peluk. Aku tertawa mendengarnya. Dan saat Naila berlari ke arahku, memeluk pinggangku dan berkata, "Tante Alia, kamu wangi kayak bolu kukus." Aku tahu, ada sesuatu yang berubah dalam hatiku. Hari-hari berlalu seperti mimpi yang pelan-pelan menjadi nyata. Aku tidak jatuh cinta seperti dulu. Aku tidak terseret oleh rayuan atau silau oleh janji. Yang kurasakan bersama Dimas adalah cinta yang dewasa, yang tumbuh pelan-pelan. Ia tidak datang dengan degup jantung yang berdebar, tapi dengan ketenangan, dan itulah yang paling aku butuhkan. Dimas tidak pernah sekalipun bertanya tentang masa laluku dengan nada ingin tahu yang mengorek. Ia tahu semuanya, karena aku yang memilih menceritakannya. Tentang Bayu, tentang Laras, tentang kehilangan rahimku, tentang kesunyian malam-malam saat aku merasa tak layak dicintai lagi. Dan ketika aku selesai bercerita, Dimas menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Alia, aku tidak mencari perempuan yang sempurna. Aku hanya ingin berjalan bersama perempuan yang tahu rasanya hancur, tapi memilih untuk hidup kembali." Tangisku pecah. Bukan karena sedih, tapi karena aku percaya padanya. Beberapa bulan kemudian, ia melamarku. Bukan dengan bunga, bukan di restoran mahal, tapi di rumah singgah tempat kami sering menjadi relawan, di hadapan puluhan anak yatim yang kami bantu. Naila memelukku erat, sambil membawa bunga kertas yang ia buat sendiri. "Bunda Alia, mau jadi bunda aku selamanya." Aku berlutut, memeluknya erat. Air mata tak bisa kucegah. Tapi kali ini bukan air mata luka. Ini adalah air mata penuh syukur, penuh kelegaan, penuh kemenangan. Pernikahan kami sederhana. Di taman belakang rumah kecilku, rumah yang dulu kubangun dari sisa-sisa mimpi yang hampir mati. Dihiasi lampu temaram dan tawa anak-anak yang berlarian membawa bunga. Tak ada gaun putih panjang. Aku hanya mengenakan kebaya pastel sederhana. Tapi senyum di wajahku adalah senyum yang belum pernah kulihat di cermin seumur hidupku. Ketika ijab kabul dilafalkan, aku bergetar. Karena hari itu bukan sekadar hari pernikahan. Itu adalah hari aku benar-benar sembuh. Dan saat Dimas mencium keningku, membisikkan, "Terima kasih sudah memilih untuk hidup, Alia. Aku tahu, aku telah sampai di pelabuhan yang selama ini kucari. Kini aku hidup bersama dua orang yang tak pernah kutemui dalam rencana hidupku. Tapi justru merekalah yang membuat hidupku terasa penuh. Dimas, lelaki baik hati yang tak pernah merendahkanku karena rahim yang hilang. Dan Naila, anak perempuan kecil yang mengajariku bahwa menjadi ibu bukan soal melahirkan, tapi soal mencintai tanpa batas. Aku tidak pernah menyesal atas luka-luka di masa lalu. Karena luka itu mengajarkanku untuk berhenti mengejar cinta yang menyakitkan. Dan memilih cinta yang datang tanpa syarat. Kini, setiap pagi aku terbangun dengan rasa syukur. Karena akhirnya, aku dicintai bukan karena tubuhku, tapi karena jiwaku. Aku dipilih, bukan karena sempurna, tapi karena aku bertahan. Dan lebih dari segalanya, aku mencintai diriku sendiri. Dengan utuh. Dengan ikhlas. Dengan bangga. Akhir dari kisahku bukan ketika aku dikhianati, tapi ketika aku berdiri kembali dan menemukan bahwa bahagia bisa datang dari arah yang tak pernah kita duga. Waktu tak pernah tidur. Ia hanya menunggu. Dan saat waktunya tiba, semua akan kembali pada tempatnya. Luka akan sembuh, topeng akan terlepas, dan keadilan akan datang, meski tanpa diundang. Bayu kini hanyalah bayang-bayang dari pria yang dulu pernah kupanggil suami. Ia hidup sendiri, tidak lagi punya rumah,
tidak lagi punya keluarga. Ia bekerja serabutan, dari satu proyek ke proyek lain. Terkadang menjadi kurir, terkadang menjadi sopir lepas. Kadang kudengar ia tinggal berpindah-pindah, menumpang di rumah saudara jauh, dimanapun yang bisa memberinya atap untuk tidur malam itu. Dan Laras, ia tak kalah tragis. Setelah kabur dari Bayu, ia viral. Bukan karena prestasi, bukan karena karya, tapi karena kasus penipuan. Namanya muncul di berita online, disebut-sebut sebagai salah satu wanita yang terlibat dalam sindikat investasi palsu. Foto wajahnya menyebar, penuh cacian netizen, dijadikan bahan tertawaan dan kemarahan. Wanita yang dulu dengan angkuh merebut suamiku, kini bahkan tak bisa merebut kepercayaan orang lain. Dan aku tidak menari di atas penderitaan mereka. Aku tidak bersorak. Aku hanya diam, tersenyum kecil, dan menatap hidupku sendiri. Kini aku bangun setiap pagi di rumah kecil yang penuh cinta. Di sampingku, Dimas, lelaki yang tidak datang dengan janji-janji besar, tapi menunjukkan cintanya dalam bentuk paling nyata, kesetiaan dan ketulusan. Dan Naila, putri kecil yang kini memanggilku, Bunda, sambil memelukku di dapur setiap pagi, mengintip isi oven sambil mencium harum kue-kue kami. Kami tidak kaya, tapi hati kami penuh. Kami tidak sempurna, tapi rumah ini hangat. Dan aku tidak lagi menangis karena ditinggalkan. Karena sekarang, aku tahu bahwa yang sebenarnya meninggalkanku dulu bukan jodohku, tapi pelajaran hidup yang menyamar sebagai cinta. Penyakit yang dulu kukira kutukan, ternyata adalah jalan keluar dari jurang yang nyaris menelanku. Hilangnya rahimku memang menghapus kemampuanku untuk melahirkan anak. Tapi justru dari situlah Tuhan membuka ruang baru, untuk memberi hidup pada seseorang yang benar-benar mencintaiku bukan karena tubuhku, tapi karena hatiku. Kini aku tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Dia hanya menyelamatkanku, dengan cara yang tidak kupahami saat itu. Dan karma datang dengan sendirinya. Tanpa perlu kujemput, tanpa perlu kuucap. Aku tak pernah meminta mereka dihukum. Tapi hidup tahu caranya membalas semua yang tidak adil. Dan aku hanya perlu menepi, menyembuhkan diri, dan membiarkan semesta bekerja dengan tenang. Aku tutup buku harian ini, bukan karena kisahku berakhir, tapi karena aku sudah sampai di tempat yang dulu tak pernah kubayangkan bisa kugapai. Tempat bernama damai. Karena kebahagiaan terbesar bukanlah saat mereka menyesal, tapi saat aku tak lagi peduli, dan memilih untuk mencintai hidupku sendiri, sepenuh hati.